Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Berkah dalam. Terima kasih atas kehadirannya untuk pertemuan Advent kita yang pertama dari 2 tahun. 2 tahun 3 tahun ya? 2 tahun. Ya, 2 tahun yang lalu. Gak apa-apa, barangkali hujan atau masih ada kesibukan yang lain. Saudara-saudara kita yang lain yang bisa hadir untuk pertemuan malam hari ini. Langsung saja ngobrol. Pertemuan ini akan dipimpin oleh Bapak Bambang Mulyadi. Silakan Pak Bambang. Terima kasih, Pak Adi. Bapak Ibu, pada malam hari ini nanti pertemuannya untuk pertemuan pertama dengan tema keluarga tangguh. Untuk pertemuan ini pada masa Advent pertama ini kita diajak berrefleksi memperdalam pengalaman imannya menghadapi pandemi COVID-19 di tengah-tengah keluarga. Situasi pandemi COVID-19 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik imani maupun ekonomi, bahkan sosial, membuat keluarga menjalaninya dengan tidak mudah. Saat pandemi COVID membuat banyak keluarga Katolik harus tangguh dan berupaya agar tidak jatuh pada situasi yang sulit, terutama perekonomian. Di samping itu, proses pendidikan di sekolah serta suasana pendidikan iman juga terpukul, yang membuat para anak menjadi kurang produktif dan apatis. Kita telah menyadari bahwa gelombang COVID-19 tidak hanya terjadi sekali. Untuk itu perlu adaptasi atas tantangan ini. Maka melalui pertemuan Advent pertama ini, para keluarga diajak menyadari bahwa ketangguhan tidak hanya pada orang tua, namun juga seluruh anggota di dalamnya. Bagaimana ketangguhan itu dibangun dengan komunikasi, doa, dan upaya untuk saling menguatkan. Pertemuan ini diharapkan semakin membuka kesadaran untuk membangun suasana hidup keluarga yang tangguh dan militan, baik dari segi iman, kedewasaan hidup. Tentu kesadaran itu dibingkai dalam suasana menantikan atau menyongsong kedatangan Yesus. Ibu dan Bapak, untuk pertemuan ini nanti saya dibantu untuk lagunya oleh Mbak Uni. Untuk refleksi pengalaman nanti akan dibacakan oleh Mas Niko. Maka sebelum kita awali pertemuan yang pertama, yaitu Sarasea Advent, maka kita siapkan dengan lagu pembuka. Kita buka dengan lagu dari Madhapati nomor 325. Wajah telah mulai
Marilah kita awali untuk salah siang ini dengan doa pembuka. Kita menyebut Allah Bapa, makasih kami bersyukur kehadirat-Mu karena melalui masa penantian ini Engkau menjanjikan Juru Selamat Yesus Kristus Putra-Mu. Kami juga bersyukur atas berat pastoral yang sudah kami jalani, terutama ketika kami didera pandemi COVID-19. Semoga di tengah pandemi ini kami tetap bersemangat agar kami mampu menyongsong dengan sukacita sehingga semakin menjadi keluarga yang tangguh dan berbuah kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengendara kami yang bersatu bersama Engkau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Mari kita siapkan untuk penyalaan lilin corona. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi keluarga yang tangguh, bersukacita, dan berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran Kerajaan Allah, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Marilah kita dengarkan refleksi pengalaman. Refleksi pengalaman malam ini temanya menengok kembali pengalaman dan data selama pandemi. Pendalaman dapat diawali dengan melihat hasil survei mengenai bagaimana beriman di tengah krisis pandemi corona atau COVID-19 yang merebak hingga mempengaruhi hidup gereja umat Katolik. Survei dilakukan sebagai penjajakan awal pada bulan Juni tahun 2020 oleh Komisi Kateketik bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Survei sederhana tersebut dilakukan pada bulan Juni tahun 2020 kepada umat dan mahasiswa baik di Keuskupan Agung Semarang maupun di luar KAS. Dan survei ini dilakukan kepada 305 responden terdiri dari 54,8% tinggal di wilayah perkotaan, 35,1% tinggal di wilayah pedesaan, dan 10,2% tinggal di wilayah pinggiran. Responden juga terdiri dari 74,4% orang muda sekitar usia 15 sampai 35 tahun, 22,6% orang dewasa umur 36 sampai 60 tahun, dan sisanya remaja sekitar 1% dan lansia 2%. Berdasarkan survei tersebut, dapatkan nilai data sebagai berikut. Ini rasanya agak panjang juga ya. Sebagian besar responden sangat setuju bahwa Allah yang diimani dalam masa pandemi ini adalah Allah yang melindungi daripada Allah yang menghukum. Hal ini terlihat dari pilihan pada istilah Allah yang melindungi dan mengasihi. Sejumlah 252 responden daripada Allah yang memberikan hukuman atau hukuman.
Jadi lebih dominan pada mereka memilih pada pilihan istilah Allah yang melindungi dan mengasihi. Sebagian besar sangat setuju dengan memperkuat doa-doa secara pribadi, doa malam untuk memperkuat harapan dalam misalkan pandemi ini. Hal ini terlihat dari semua responden yang memilihnya. Sebagian besar juga sangat setuju dengan doa-doa yang dilakukan secara pribadi, mendatangkan kekuatan ketika menghadapi ketakutan dan kecemasan pada masa pandemi. Hal ini terlihat dari semua 253 responden yang memilihnya. Sebagian besar meyakini bahwa Allah menolong melalui obat, fasilitas kesehatan, dan pertolongan medis. Walaupun banyak responden juga yang meyakini bahwa Allah juga yang memberikan mukjizat kesembuhan selama pandemi ini. Hal ini terlihat dari sejumlah 233 dan 215 responden yang memilih sangat setuju pada kedua hal tersebut. Sebagian besar juga sepakat bahwa pandemi ini membuat para responden semakin dekat dengan Allah. Hal ini terlihat dari sejumlah 233 dan 215 responden yang memilih sangat setuju pada kedua hal tersebut. Sebagian besar responden sangat setuju bahwa dengan pembatasan sosial tidak membuat yang ritual menjadi terhambat. Namun dengan bantuan media digital, apa yang ritual dapat dilakukan dari rumah. Begitu juga aspek spiritual lebih digunakan walaupun tidak meninggalkan aspek sakramennya. Hal ini dilihat dari sejumlah 187 dan 160 responden yang memilihnya. Sebagian besar sangat setuju bahwa iman dalam masa tanda pandemi ini adalah iman yang harus berbuat dan bertindak dan patuh serta tanggap terhadap kondisi dengan mentaati segala himbauan protokol kesehatan. Hal ini dilihat dari semua 257 responden yang memilihnya. Sebagian besar akhirnya sepakat bahwa para pemuka agama harus mengajak umatnya untuk tanggap pandemi dan berupaya bertindak mengatasi bersama-sama situasi. Hal ini terlihat di semua 250 yang memilihnya. Berdasarkan beberapa publikasi data tersebut, COVID-19 pada akhirnya tidak hanya tentang penyakit, tentang sakit dan penyakit menular, melainkan semuanya menyebabkan kita akan kepedulian dan amal kasih. Peristiwa COVID-19 menjadikan kehidupan umat kita bukan sekedar sebuah perayaan dan syukur atas apa yang telah dicapai. Iman di tengah hempasan COVID-19 menjadikan iman yang tangguh menghadapi tantangannya. Kita menyadari bahwa iman juga merupakan karya kepedulian dan harapan tanpa pamrih. Bagaimanapun juga, kejadian COVID-19 harus menjadikan kita untuk terus menjalani kehidupan yang sehat, mencintai orang sekitar dan terus bertumbuh serta bertahan. Sekian ringkasan refleksi pengalaman. Terima kasih. Itu kita lanjutkan dengan pendalaman. Ibu dan Bapak ada 2 pertanyaan untuk pendalaman pada malam hari ini. Berdasarkan ringkasan hasil data yang ada, apa tanggapan Bapak Ibu semuanya ini? Yang kedua, bagaimana pengalaman di dalam keluarga Bapak Ibu masing-masing ketika menghadapi situasi sulit dan cemas selama pandemi COVID-19 ini. Bagikanlah dan ceritakanlah pengalaman Bapak Ibu. Jadi di sini diharapkan Ibu dan Bapak bisa menceritakan atau menanggapi dari data ini atau pengalaman selama adanya pandemi ini sampai hari ini pun, dan nanti untuk Natal dan Tahun Baru itu pun sekarang pemerintah sudah akan menaikkan lagi ke level 3. Jadi
di bulan Desember ini kita pun untuk Natalan juga dibatasi untuk kegiatannya. Maka begitu selama pandemi ini bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu dan pengalaman bisa diberikan atau diceritakan, disampaikan pada malam hari ini. Monggo kita menanggapi. Untuk yang A, berdasarkan ringkasan hasil data yang ada, apa tanggapan Anda? Kayaknya ini menurut saya setuju semua dari A sampai H. Saya juga berpendapat begitu. Ini yang mau saya sampaikan di sini mungkin yang B, Pak. Pengalaman saya selama pandemi. Saya banyak sekali belajar di sini selama pandemi ini, terutama untuk ketakutan, untuk menghadapi ketakutan, juga menghadapi beberapa kendala yang terjadi selama pandemi, karena sungguh berbeda dengan keadaan selama sebelum pandemi. Selama pandemi, yang pertama dalam pekerjaan. Selama pandemi, saya melihat banyak sekali penderita-penderita COVID yang seperti itu. Dan saya melihat teman-teman saya banyak sekali tidak bisa pulang. Semuanya ada di rumah sakit, tidak bisa bersama keluarga, mencemaskan sekali. Bahkan saya mengalami hampir 90% teman-teman saya itu terkena. Bergantian, semuanya bergantian. Jadi bisa ini saya kena kain, si A, si B, semuanya di sekeliling kita. Sepertinya itu kita menanti untuk kena gitu loh. Jadi giliran si A, si B, ini semua dekat. Saya merasa, aduh, saya menanti giliran ini. Kapan ini saya kena? Saya nggak tahu ini saya kenanya kapan. Tapi dengan itu saya cemas sekali, cemas. Saya melihat teman-teman saya parah seperti itu, aduh saya cemas. Kenapa ini saya kok cemas sekali? Ya karena mungkin saya nggak ingat yang di atas. Suatu ketika saya malam-malam merenung, Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Saya terus seperti yang ini tadi ringkasan, ada yang setuju dengan berdoa. Setiap malam terus saya ikut grup, ada grup doa Rosario Ibu-Ibu WK. Di situ saya ikut doa Rosario itu selama pandemi. Saya setiap malam, setiap jam 9 itu di grup itu selalu langsung kita berdoa bersama di situ. Jam 9 tepat saya selalu berdoa Rosario khusus selama pandemi. Terus berdoa terus. Dengan beberapa renungan dari peristiwa-peristiwa itu, saya merenung, oh ternyata saya itu harus pasrah. Jadi apapun yang terjadi kehendak Bapa, saya harus terima, saya harus jalani. Ternyata karena kepasrahan saya, jadi malah saya enggak kenapa-napa. Saya enggak cemas, tadinya saya begitu cemas, saya ketakutan. Pakai masker double, pakai face shield, pakai segala macam dengan vitamin-vitamin yang banyak. Vitamin banyak itu ternyata malah jadi merusak lambung saya. Jadi lambung saya jadi malah kena vitamin C yang secara terus-menerus itu, ternyata malah lambung saya jadi kurang bagus. Nah, itu malah merusak. Ternyata bukan setiap hari vitamin C dosis tinggi itu harus dikonsumsi. 2 hari sekali harusnya. Keliru saya, karena saya kecemasan saya kan malah justru menurunkan daya tahan tubuh. Bukan seperti itu sebetulnya. Dengan berpasrah, saya jadi dengan berdoa, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai saya, akan menyertai keluarga saya. Karena saya bekerja di rumah sakit, mungkin untuk kena seperti itu kan jadi lebih mudah dan lebih tinggi. Saya punya papa sama mama yang sudah lansia, sudah sepuh, itu saya juga menjadi kepikiran saya. Saya terus saja berdoa supaya
kita sekeluarga itu bisa terhindarkan. Pada suatu ketika di BP ini sedang terkena wabah juga, banyak yang kena. Dan di sebelah rumah saya malah kena dan meninggal. Nah, ini buat ketakutan lagi di keluarga saya, jadi ketakutan lagi. Tapi ternyata di keluarga saya itu malah menambah iman. Kita semua malah kalau malam itu kita kumpul dan doa rosario bareng dengan anak-anak dan suami. Itu nggak pernah terjadi. Benar-benar nggak pernah terjadi. Saya satu keluarga itu berdoa bareng malam-malam, nggak pernah. Baru karena pada saat pandemi ini malah justru menyadarkan kami kalau ini di sebelah ini kita harus tambah berdoanya harus lebih. Walaupun kita juga berusaha untuk menjaga imun, tapi kemudian dengan ini kita bertambah iman juga. Mungkin ya ini yang menjadi segi positifnya, kita bisa berdoa bersama setiap malam. Ya walaupun ada aja ya rasanya aku udah ngantuk Bu, aku udah ini, tapi kemudian ya bisa. Dan ini malah justru yang mungkin membuat kita sekeluarga menjadi kuat iman, dan mungkin Tuhan masih menjaga kita sekeluarga. Ini mungkin salah satu yang saya sharingkan. Itu Pak. Terima kasih. Ini pengalaman. Jadi selama ada pandemi ini imannya semakin kuat dan selalu berdoa. Ya memang kita cemas itu pada waktu itu bulan Juli kalau tidak keliru, hampir ya saya termasuk ikut di grup RW, hampir setiap hari itu ada tambahan terus di RW 10 ini. Jadi siapa yang kena saya pun juga tahu. Nah, ini Mbak Muni itu pakai APD nih. Waktu itu harus pakai Pak, walaupun nggak pakai lengkap sih, cuman APD-nya cuman ya masker memang harus double, tapi maskernya bukan hanya masker medis ini saja. Iya. Maskernya pakai APD-nya itu paling facial, dan itu pun kalau di kantor sih enggak, kalau teman-teman yang di medis itu pasti pakai APD lengkap. Ya, itu pakai APD aja sudah mengkis-mengkis, sudah sumuk. Itu pun masih kena ya Pak. Itu bikin kita cemas sekali. Terima kasih. Monggo Ibu. Terima kasih atas waktunya. Pengalaman kami ini saya jawab yang kedua ya. Selama pandemi ini anak-anak saya selalu mengingatkan ke mama papa nggak usah keluar. Paling saya hanya belanja di tukang sayur terus cepet-cepet kembali cuci tangan. Jangan panik, jangan cemas. Pokoknya papa mama di rumah saja. Suatu ketika cucu saya yang di Pasadena kena terus dia dibawa ke rumah sakit, tidak diopnam di isolasi mandiri. Mamanya kena, papanya kena. Dan anak yang kedua itu ikut saya di sini sekolah online itu, jadi dia malah nggak kena. Terus anak saya lagi yang di klinik itu yang sering menemani saya di sini itu suaminya kena. Sudah kamu di klinik saja. Jadi dia di klinik sendiri, anak-anak di sini. Jadi kalau mau ngirim makan, ngirim apa itu ya lewat ojol. Iya. Jadi kadang-kadang pada waktu si anak saya di sini itu belum kena, dia bisa ngirim kakaknya yang di Pasadena. Itu ya cuma ditaruh di pagar gitu. Rasanya saya melihat itu kok melongsor ya. Apa namanya? Mau beli apa-apa tidak bisa keluar. Jadi teman-temannya tetangganya kan sedang ngirim makanan, ngirim sembako. Karena memang saya dan suami saya tidak boleh betul-betul tidak boleh ketemu sama anak-anak yang selamat, itu kan selamat. Dan
apa namanya, anak saya yang menemani di sini juga selamat. Hanya yang itu yang beringin ayahnya yang kena, terus yang sana 3 kena, yang di sini aman. Begitu kami tiap jam 6 itu kami berdoa rosario. Sudah selama 1 tahun lebih kami doa rosario. Sehingga saya percaya bahwa kekuatan rosario itu memang bagus. Demikian. Terima kasih. Pak Dad, Kakak. Ya, kalau survei ini bagus ya, mencerminkan apa adanya. Kejadiannya juga peristiwa itu tadinya itu saya dengar kalau ada COVID itu orang yang paling jauh yang saya tidak kenal. Makin lama itu mendekat. Ternyata tidak hanya dekat, malah keluarga sendiri. Ini yang tadinya ya bayangan saya itu apakah hanya sekedar cerita, tapi memang lalu lama-lama menjadi memang semuanya takut. Saya nggak takut ya, semuanya takut sama was-was. Saya sendiri kalau habis keluar gitu pulang itu saya pertama kali tak anget lah ya. Itu pasti. Dulu sih anget juga kok tak anget ya. Sangat angetnya anakku dulu. Ya yang tadinya itu tidak apa-apa menjadi kebingungan sendiri. Ini yang terjadi. Dan itu tidak kali 2 kali karena masa COVID ini cukup lama. Jadi lalu apa yang harus saya lakukan? Anak saya itu yang paling rajin. Jadi begitu dia pergi pulang udah baju udah dilepas, mandi pakai. Kalau saya masih mikir mandi dah ya, bola balik tukar baju, ganti baju, memang ini ya juga menjadi pemikiran. Tapi kalau anak saya nggak begitu keluar terus langsung dilepas semuanya, dia mandi. Ya itu yang saya tahu, sehingga ya tidak ada yang tidak bingung, tidak takut karena peristiwanya itu apapun sudah dijaga kayak apa masih juga ini ya di luar nalar saya ya orang memang panik ya, katanya orang nggak jadi sekaligus dua-duanya, katanya orang nggak usah panik, nanti kalau panik malah bisa malah menjadi bisa jadi kena sendiri. Nggak boleh panik dan nggak boleh piknik. Apa ya yang masa-masa itu memang masa-masa yang memang menakut. Dan itu tidak hanya dulu ya. Kalau sekarang kita dengar lagi nanti Natal dan Tahun Baru, ini kita sudah ya, tapi lalu apa yang harus saya kuatkan? Saya harus itu lagi kalau Mbak Nuni itu harus selalu berdoa, malah tambah ya selama ini tidak pernah itu menjadikan rutinitas ya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak ada yang bisa kita minta tolong kecuali Dia lah. Segalanya di dalam kehidupan kita hari demi hari, jadi tidak bisa untuk kita, hanya Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Ini kira-kira yang menjadi yang saya. Jadi kita pun sampai sekarang tetap waspada, jangan terobos. Karena itu tidak bisa kita lihat. Karena yang maha itu melawan yang maha tidak kelihatan juga. Dalam itu ini yang menjadi pemikiran kita. Mungkin kurang lebihnya itu Mas. Ya, terima kasih. Jadi selama ada pandemi ini, ya sikap kita berubah segalanya. Tadinya jarang cuci tangan, hampir setiap hari cuci tangan itu kalau dihitung lebih dari 10 kali. Pasti cuci tangan. Biasanya mandi sekali 2 kali. Kadang-kadang merasa takut, bahkan habis pergi mesti mandi, habis takut sampai rumah mandi. Malamnya juga masih doa dan merasa cemas, sama itu Pak Jar. Dan saya juga kalau habis berkunjung ke tempat teman
rasanya seperti guru kok kayak gatel. Terus minum vitamin, nanti kalau dulu karena saya itu pernah sakit itu kalau terlalu banyak vitamin seperti tadi ini vitamin C ternyata juga mempengaruhi lambung, hati, bisa kena batuk empedu. Kalau vitamin C-nya itu dosis tinggi itu bisa menjadi batuk empedu. Nah itu ya dengan pengalaman ini kadang-kadang hampir setiap hari kita merasa cemas tuh. Ya monggo yang lainnya atau bukan atau mungkin saya tak jadi hampir sama ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf terlambat karena tadi lupa jangan teman jangan cucu saya itu loh yang hari yang menggokan oh iya padahal sejak jam berapa tadi 7:30 kurang sedikit jadi terlambat tapi masih kumanan, terima kasih. Yang pertama-tama itu memang keluarga saya, anak saya, Ika dan Yudon itu juga kena. Tapi ya untungnya masih mungkin karakternya masih ringan sehingga isolasi mandiri itu bisa jalan akhirnya bisa sembuh dan benar-benar bahwa tadi pertanyaan jawaban tadi bahwa kasih itu jangan hanya teori tapi dilakukan. Itu ibu-ibu pada naruh ada buah, ada di tempatnya anak saya. Inilah bentuk Tuhan itu kalau menghendaki supaya orang itu bersimpati dengan jalan penderitaan. Ya, anak saya kan menderita ya. Tapi malah nggak keluar-keluar, makanan tersedia banyak di tempat anak saya dan juga begitu. Nah ini memang Tuhan itu menghendaki kita supaya kita itu ya tadi lebih tekun untuk berdoa, lebih setia untuk mengharapkan kebaikan Tuhan supaya kita bisa ditolong. Tapi yang bagi saya, karena saya itu nyambi adalah samping saya itu ke masyarakat untuk menggerakkan masyarakat untuk berswasembada, jadi supaya mandiri, supaya bisa menolong dirinya sendiri, terutama untuk anak-anak. Kebetulan pas tahun 21 ini kami mempunyai wilayah dampingan itu baru di Kecamatan Semarang Utara. Pada saat itu Semarang Utara itu pas kondisinya sedang merah. Padahal kami harus ke sana setiap hari dengan teman-teman. Saya bermimpi untuk memberitahukan pakai masker, pakai ini, pakai ini. Pokoknya kalau sudah mandi terus kan, jangan lupa. Itu setiap saat saya itu enggak. Saya sendiri juga sudah tua ya, tapi kalau nggak ke sana kok ya kebangetan, jadi ya kita terpaksa mesti ke sana. Tapi ya itu mesti kita sudah persiapan macam-macam itu. Untungnya ya mungkin berkat Tuhan itu masih melindungi kami. Jadi teman-teman di yayasan kami itu ternyata dengan giat. Meskipun Pak Camatnya kena, kita itu kebanggaan dengan Pak Camat tidak piye, Pak Camatnya kena, Pak Lurahnya, Bu Lurahnya kena. Duh, kita ya dengan penuh, tapi kita tetap harus
menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau sampai rumah ya mesti harus ganti baju, ganti mandi dan sebagainya. Itu kita lakukan, dan juga tadi kita selalu mohon pada kita untuk supaya kita itu bisa melakukan, meneruskan kasih Allah kepada sesama kita. Ini yang mungkin akhirnya toh sekarang sudah punya link di sana, kita melakukan itu, dan sekarang ditugasi lagi di Kabupaten Semarang itu di 3 desa, Kalipurmo, Karangtengah, lalu Karanganyar. Itu juga pas kita ke sana, itu masyarakat itu nggak mau pakai masker. Jadi masyarakat di pedesaan itu jarang-jarang. Jadi kalau ada orang pakai masker itu malah dianggap kok asing. Tapi kami tetap melakukan itu, dan akhirnya sekarang ya sudah banyak yang menggunakan masker. Kita bagi masker itu, kita diberi dari dinas sosial, kita bagikan di sana. Itu sekarang sudah agak mungkin. Ini jadi pengalaman saya, memang saya selalu deg-degan, selalu ya nggak tahu bagaimana saya harus ya saya cuma pasrah tadi dan juga berdoa, karena itulah senjata kita. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Anto. Ini pengalaman Pak Anto hadir di daerah yang kebetulan zona merah, yang kita itu harus waspada. Tapi kadang-kadang saya sendiri itu juga, biar teman saya ada yang kena, ada yang cerita, ada yang kena ditutupi. Bahkan kalau kena misalnya di WA itu malah banyak untungnya. Jadi begitu teman kena dan di WA malah didukung juga, kamu minum obat ini, kamu ini malah cepat sembuh. Tapi kalau hanya diam, ya disembunyikan, kadang-kadang ya kita kurang merasa, ya istilahnya itu tidak ada yang mendukung. Tadi Bapak Ibu juga sudah sharing, saya pun di sini juga kadang-kadang merasa orang ini kuat, malah sakit meninggal. Pak Jiji itu juga pernah cerita sama saya, Pak, saya itu sebetulnya nggak kena COVID, tapi puji Tuhan saya itu nggak meninggal. Padahal aku ini wis kena gula, stroke, terus penyakit apa lagi gitu, malah sopirku yang mati, Pak. Jadi sopirnya itu ya orangnya kuat, ini malah dia yang meninggal. Aku ki apa wis divaksin, apa urung piye kok iso ini. Nah itu pengalaman. Juga teman saya yang satunya juga gitu, kena ngeloni putune itu dan gojekan sampai dia di opnam, dicek semua yang di rumah itu tidak ada yang positif. Kadang-kadang kita kok COVID ini milih-milih gitu. Ya ini ya monggo Pak. Ya emang statusnya emang milih-milih ya. Soalnya pertama kali tempat saya yang kena itu yang ngomong anak saya. Iya. Sama yang ngomong anak saya itu kan jadi satu sama anak saya, sama istri, sama anaknya juga. Anaknya juga kan ikut di sini. Tapi kebetulan terus akhirnya di tes semua yang kena hanya dia saja. Anaknya aman.
Terus anaknya akhirnya diungsikan di sini, yang ngomong itu isolasi di rumahnya dia sendiri. Habis itu 2 minggu sembuh, udah masuk, gantian istri saya. Istri saya yang kena, terus saya tes semua juga, satu keluarga. Nggak ada yang positif hanya istri saya saja. Ya, itu mertua saya itu sebelum istri saya sudah kena dulu 2 hari sebelumnya. Nah, mungkin istri saya itu karena pengen nunggu mertuanya ya terus akhirnya jadi kena ya mungkin loh. Ya hikmahnya itu, jadi mertua saya itu yang ibu mertua ya, itu kena, kebetulan juga yang kena hanya ibu mertua saja. Bapak mertua sama keluarganya nggak ada, terus akhirnya jadi satu di sini. Di Blok M ini dibawa sama istri saya. Isolasi 2 minggu kurang lebih. Yang agak parah ya ibu mertua itu, saya sampai cari oksigen kemana-mana nggak dapat. Kalau malam itu katanya rewel, udah sesek, udah minta wes aku mati wes. Walaupun sama istri saya dimarahi terus. Dan sampai mati ya wes lah, kalau mati ya orang semua bebas langsung gitu deh. Nggak aku langsung kosong. Jadi dipaksa suruh makan. Kalau aku dipaksa makan, so minum obat, ya putus sampai istri saya itu pagi, sampai mamanya nggak mau apa-apa sampai kan harus dede, sampai digendong di sini dede. Saya tahu sendiri dede sini. Habis itu ya puji Tuhan ya dapat oksigen, dapat bantuan dari udah cari kemana-mana, sakitnya puji Tuhan dapat gede malahan, dipinjemi sama bosnya istri, diantar ke sini, saya ambil ke sana, antar ke sini bisa untuk sampai sembuh malah dapat oksigen gede kan, yang untuk ya tabung besar. Ya banyak sekali yang membantu ya, terutama kebetulan dokternya sama dokter Sarinah ini. Nah, dokter Sarinah itu sangat membantu. Jadi kalau ada apa-apa di telepon langsung datang. Malam pun ya kan mamanya sering lewat kan malam sesek itu udah gimana ya? Katanya udah sama istri saya itu stres. Istri saya itu malah tidak merasakan sakitnya karena stres itu merawat ibunya. Sampai akhirnya terus aku mungkin malah siksa, paksa, apa tidak mau masuk, maka tapi ya harus masuk. Sampai akhirnya pengen ke rumah sakit. Oke, saya antar ke rumah sakit. Saya antar ke rumah sakit ke Elizabeth, ditolak. Terus habis itu mau kemana? Terus mau ke Tugu. Oke, di Tugu diterima. Istri saya yang daftarkan loh. Diterima. Terus ya manggil siswa masuk. Mau turun, terus naik lagi, lari. Karena lihat banyak kantong jenazah di situ. Gila naik lagi, mas baru ini ngomong. Ini makin muda makin mahal. Di Tugu itu diterima, tapi ya itu ambulan itu tidak berhenti di situ kan. Saya tahu sendiri loh banyak yang banyak kantong jenazah lah udah. Akhirnya di rumah ya dirawat istri saya itu dengan metode yang sangat menyiksa katanya ya. Kan harus dipaksa makan, harus dipaksa minum obat. Ya puji Tuhan akhirnya sembuh. Bisa sembuh ya. Mau pulang dari sini tuh ya mamanya sampai nangis gitu sampai aku nak bawa ini mungkin terus bablas sama istri saya itu ya setiap hari istri saya hiburannya hanya nyetel musiknya ya musik rohani akhirnya ya untuk penguat dia sendiri kan. Setiap saat saya kalau ngantar makanan ke sini terus turun ngantar itu ya sekitarnya musik itu tuh. Terus akhirnya sampai mamanya juga apa musik lagunya lagu rohani. Ya itu ceritanya yang memang
yang mengalami sendiri ya, untuk cari oksigen itu udah sampai kemanapun tidak ada yang mau, ditinggal pun tidak mau. Kalau tidak punya, katakanlah tidak punya channel ya, itu nggak bakal dapat sih menurut saya. Iya. Itu kan channelnya channel pabrik, jadi ya dapat akhirnya. Dapat udah, ya puji Tuhan bisa melewati itu semua. Anak-anak juga ya sedih kangennya ya beberapa hari ya, habis itu ya sudah terbiasa ya ketemu video call aja juga. Ya banyak apa namanya, di samping banyak hambat masa apa namanya ya, cobaan, tapi hikmahnya juga kita jadi tahu mana teman dan mana yang teman-temanan gitu. Jadi kita tahu semuanya lah. Dukungan itu memang benar, kalau memang bisa di WA itu malah terus dukungan semakin banyak kiriman obat juga, vitamin semuanya. Mungkin itu pertanyaan. Ya, terima kasih. Ini ceritanya bermacam-macam. Sudah cukup atau cukup? Ya. Jadi kita di sini memang kadang-kadang kita bisa harus saling mendukung, bisa percaya diri, tapi diceritakan dirawat di rumah. Mungkin kalau di rumah sakit itu malah justru semakin stres. Terima kasih. Kita lanjutkan refleksi warga. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melihat kembali dan merenungkan pengalaman dan situasi yang terjadi selama ini, khususnya ketika menghadapi beratnya pandemi COVID-19, kita merenungkan saja Bapak Ibu, sejauh mana di dalam keluarga saling memperkuat, saling memperteguh, semakin mengasihi, membuka diri, memberikan waktu, sumbangan pikiran pada anggota keluarga, tetangga yang kena COVID, semakin terlibat memperkokoh iman kita, harapan kita, persekutuan kita, dan berdoa bersama, baik di rumah maupun di gereja. Semakin menjadi berkat tugas, penilaian, dan tugas kita yang mulia yang diberikan Tuhan pada kita, mewartakan Injil, memberi contoh-contoh yang baik, membantu yang mengalami kesulitan. Mari kita merenungkan sejenak Bapak Ibu. Marilah kita lanjutkan dengan renungan dan peneguhan dari bacaan Injil Lukas. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan,
serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ibu dan Bapak, kalau dari bacaan Lukas ini kita simpulkan, bacaan ini menunjukkan teks-teks akhir zaman. Bukan saja teks itu sulit untuk dipahami, tetapi kita kadang-kadang kurang berdekatan dengan topik-topik mengenai akhir zaman ini. Apabila di tengah krisis kecemasan pandemi ini, namun kita harus mengakui bahwa Injil Lukas ini berbicara dengan jelas tentang kedatangan Kristus kedua. Injil Lukas menggunakan simbolisme tradisional Yahudi untuk menggambarkan apa yang akan terjadi ketika penghakiman terakhir. Injil mengatakan bahwa orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan. Awan adalah simbol kehadiran Tuhan. Pesan Injil Lukas itu memberikan gambaran mengenai harapan dan keyakinan. Maka kita diajak bukan cemas dan takut akan kedatangannya. Lukas 21, 25 sampai 28, 34 sampai 36. Memberikan kita makna berjaga-jaga yang lebih luas dan utuh secara spiritual atau rohani. Makna supaya hati kita tidak terbebani oleh kekhawatiran dan segala hiruk-pikuk materialisme, namun senantiasa berharap dan berusaha untuk masa depan yang lebih baik. Advent adalah masa menantikan harapan dan kebaruan hidup. Kita diundang untuk bersiap dengan sukacita bagi kedatangan Kristus. Dia datang dalam hidup kita, baik secara lahiriah maupun dalam indahnya misteri rohani dan dalam keagungan abadi. Pada minggu-minggu pertama Advent ini kita diajar memaknai kedatangan Kristus dalam keagungan dan harapan baru. Injil hari ini membuka tahun liturgi yang baru untuk melihat kembali kedatangan Tuhan sebagai harapan. Tentu kita menantikannya dengan rasa bahagia, bukan dengan rasa takut dan cemas. Advent di masa pandemi COVID-19 ini memberikan kita kesadaran dalam keluarga mengenai arti tangguh dan senantiasa melihat harapan baru. Beratnya masa pandemi COVID-19 ini memberikan arti Natal yang terasa berbeda bagi kita. Semua keluarga tentu merindukan kembali bagi perayaan dengan aman dan terbebas dari krisis pandemi ini. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan bahwa dalam berat kehidupan yang pedih dan berat ini Allah senantiasa hadir. Kisah Natal adalah kisah tentang seorang anak yang tidak diterima, yang tidak memiliki tempat untuk disebut rumah di dunia ini. Namun kebenaran yang tidak pernah kita bayangkan bahwa anak yang sama datang untuk mencintai semua hingga mati dan bangkit dari kayu salib. Natal mengundang kita ke dalam kehidupan keluarga yang terbuang dan terasing di tanah leluhurnya.
Dalam pandemi COVID-19 ini, keluarga Katolik dipanggil untuk tangguh seperti keluarga Nazaret. Kita diajak memiliki tanggung jawab untuk memikirkan kembali makna rumah dan keluarga bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita hening sejenak apa yang kita dengarkan dari bacaan Lukas tadi dan kesimpulan dari bacaan tadi. Bagaimana arti kedatangan Kristus bagi hidup keluarga kita semua? Apakah kita merindukannya dan merayakan masa Advent ini dengan berterima kasih kepada mereka yang telah bekerja untuk membantu atau membawa kebaikan dan kegembiraan bagi orang lain, menunjukkan kepada kita bahwa terang Kristus bersinar selama masa pembatasan sosial pandemi ini. Saat kita menutup pintu, apakah kita tetap terus membuka hati untuk keluarga, teman, masyarakat, dan bangsa kita ini? Di masa pandemi ini, marilah kita sebagai keluarga senantiasa memupuk rasa kasih dan solidaritas dengan sesama, terutama mereka yang terdampak dan terpapar COVID-19. Marilah dalam keluarga kita senantiasa memanfaatkan kualitas hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Mari kita memupuk dan memperkuat saat-saat doa dalam keluarga. Mari kita memupuk tanggung jawab, kesabaran, dan harapan dalam keluarga. Sebelum doa penutup, saya menambahkan untuk tambahan doa kalau Bapak Ibu nanti ingin menambahkan. Tuhan Yesus Kristus, pada masa Advent ini kami mohon doa kepadamu. Ya Tuhan, di masa pandemi ini kuatkanlah keluarga-keluarga kami untuk memiliki rasa kasih, solidaritas terhadap sesama, dan memiliki semangat dalam berdoa di dalam keluarga, serta memupuk tanggung jawab di dalam keluarga kita masing-masing untuk selalu memiliki semangat dan harapan cinta kasih. Kami mohon ya Tuhan yang berbelas kasih, akhirilah wabah ini yang menantang semua bangsa. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, yang putus asa, yang menderita. Kami mohon. Kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin menambahkan doa. Ya, yang baik. Kami bersyukur atas segala yang diberikan kepada kami. Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami, ya Allah. Dan hanya melalui putramu saja kami mohon. Kiranya Tuhan Yesus akan
Demikian namanya Bapa, doa-doa kami ini, doa-doa ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas cinta kasih setia yang menyelamatkan kami. Kami berdoa untuk semua yang menderita dan berduka pada saat kesendirian, ketidakpahaman atas tragedi pandemi ini. Kami ingin berdiri bersama dan selalu meneguhkan. Dalam krisis ini kami berdoa memohon belas kasihan dan kesembuhan bagi yang sakit, dan untuk kesehatan dan kekuatan bagi semua yang merawat mereka. Berilah kami keteguhan dan kekuatan dalam keluarga. Demi Kristus Tuhan dan antara kami. Marilah kita mendoakan Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita tutup dengan